Shalom. Tuhan Yesus baik. Karena Dia baik, kamu juga seluruh jemaat pasti baik-baik. Terhubunglah terus dengan yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan kita itu juga membuat kita akan semakin serupa dengan Dia, sehingga kita bisa merefleksikan Kristus lewat kehidupan kita. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, from the glory to glory. Wah, indah bersama Tuhan ya. Hari ini sahabatku, saudaraku, jemaat yang dicintai Tuhan, saya mau membaca sebuah peristiwa yang membuktikan kalau Tuhan Yesus bertindak, tak satu pun, tak seorang pun dapat menghambat dan menghalang-halangi. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah memanggil, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah menetapkan janjinya kepada kita, ingat, tak satu pun yang bisa membatasi janji Tuhan digenapi pada kita. Setia terus sama Tuhan, dekat terus sama Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan apa yang Dia mau. Ingat, yang Dia mau, bukan yang kita mau pada kita. So, kita hanya berserah. Pegang tanganku Tuhan, aku mau dibimbing Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Saya baca buat kita ya, sebuah peristiwa membuktikan tindakan apapun dibuat manusia, apapun terjadi padamu, tidak akan bisa menghalangi karya rancangan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk itu. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang kelima, ayat 17 dan seterusnya, saya baca bagi kita ya. Akhirnya Imam Agung dan semua pengikut-pengikutnya, yaitu golongan orang-orang Saduki, mulai bertindak karena mereka iri hati. Rasul-rasul itu ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara umum. Tetapi malamnya seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara, lalu membawa rasul-rasul itu keluar. Malaikat itu berkata kepada rasul-rasul itu, pergilah berdiri di rumah Tuhan dan beritahukanlah kepada orang-orang tentang hidup yang baru. Maka rasul-rasul itu pun menuruti pesan malaikat itu. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke rumah Tuhan dan mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Agung dan para pengikutnya datang. Lalu mereka mengadakan sidang mahkamah dengan para pemimpin Yahudi. Kemudian mereka menyuruh orang pergi mengambil rasul-rasul itu dari penjara untuk dibawa menghadap mereka. Tetapi ketika orang-orang yang disuruh itu tiba di penjara,
Mereka tidak mendapati rasul-rasul itu di sana. Jadi mereka kembali lalu melaporkan hal itu kepada mahkamah. Pada waktu kami sampai di penjara, kata mereka kepada mahkamah, kami dapati pintu penjara itu terkunci baik-baik. Dan pengawal-pengawal sedang berjaga di pintu. Tetapi pada waktu kami membuka pintu, kami tidak mendapati seorang pun di dalamnya. Ketika perwira pengawal rumah Tuhan dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung. Wah, mengenai rasul-rasul itu. Dan takut akan apa yang bisa terjadi. Kemudian datang seorang laki-laki membawa berita ini. Dengar. Orang-orang yang tuan-tuan tahan di penjara itu sekarang mengajar orang banyak di rumah Tuhan. Maka perwira pengawal rumah Tuhan itu bersama pengawal-pengawalnya pergi mengambil rasul-rasul itu kembali. Tetapi mereka tidak memakai kekerasan. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Jangan-jangan orang banyak itu nanti melempari mereka dengan batu. Rasul-rasul itu dibawa masuk menghadap mahkamah. Lalu imam agung memeriksa mereka. Ia berkata kepadanya, kami sudah larang kalian dengan keras supaya jangan mengajar tentang orang itu. Maksudnya tentang Yesus. Tetapi sekarang coba lihat apa yang kalian lakukan. Kalian sebarkan pengajaranmu itu di seluruh Yerusalem. Dan kalian malah mau menuduh bahwa kamilah yang menyebabkan kematian orang itu. Kematian Yesus itu. Apa kata Petrus? Petrus dan rasul-rasul yang lainnya menjawab, kami harus menuruti Allah dan bukan menuruti manusia. Yesus yang kalian salibkan sudah dihidupkan kembali dari kematian oleh Allah nenek moyang kita. Dan Allah sudah memberikan kepadanya kedudukan dan kekuasaan yang tinggi sebagai pemimpin dan penyelamat. Supaya bangsa Israel diberi kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya dan mendapat keampunan. Kami adalah saksi-saksi mengenai semuanya itu. Kami dan juga roh Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menurut perintahnya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar itu, mereka marah sekali. Dan mereka sepakat untuk membunuh rasul-rasul itu. Tetapi di antara anggota-anggota mahkamah itu ada seorang Farisi bernama Gamaliel. Ia guru agama yang sangat dihormati oleh semua orang. Ia berdiri lalu menyuruh orang membawa keluar rasul-rasul itu sebentar. Kemudian ia berkata kepada mahkamah agama itu, saudara-saudara, orang-orang Israel, pikirkan baik-baik mengenai apa yang akan saudara-saudara lakukan terhadap orang-orang ini. Maksudnya terhadap rasul-rasul itu. Sebab dulu pernah muncul Taudas yang menganggap diri orang besar. Sehingga kira-kira 400 orang mengikuti dia. Tetapi dibunuh. Dan semua pengikutnya
tercerai-berai, serta gerakannya pun lenyap. Sesudah itu pada waktu itu ada sensus, muncul pula Yudas, orang dari Galilea. Karena pengaruhnya banyak juga orang yang mengikuti dia. Tetapi ia juga terbunuh. Dan semua pengikut-pengikutnya cerai-berai. Jadi sekarang, ini Gamaliel ngomongnya dengan bijak. Jadi sekarang, dengan peristiwa ini, nasihat saya ialah, jangan berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini. Biarkan saja mereka. Sebab kalau ajaran dan gerakan mereka ini adalah dari manusia, maka ajaran mereka akan lenyap. Tetapi kalau itu datang dari Allah, maka saudara-saudara tidak akan dapat mengalahkan mereka. Dengar ini, tidak akan dapat mengalahkan mereka. Malah mungkin akan terjadi bahwa saudara-saudara melawan Allah. Nasihat Gamaliel itu diterima oleh mahkamah. Maka rasul-rasul itu dipanggil, dicambuk pula. Aduh, kasihan ini. Kemudian dilarang mengajar lagi tentang Yesus. Sesudah itu baru mereka lepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah itu dengan gembira, sebab Allah sudah menganggap mereka patut mendapat hinaan karena Yesus. Dan ini menarik, dan setiap hari di rumah Tuhan dan rumah-rumah orang, mereka terus mengajar dan memberitakan kabar baik tentang Yesus, bahwa Dia adalah penyelamat yang dijanjikan itu. Oh, luar biasa saudaraku. Kalau Yesus sudah bertindak, tak satu pun, tak seorang pun, tidak ada hal yang bisa menghalangi kalau Yesus sudah bertindak. Malah yang dibuat Yesus, malaikat turun tangan. Haleluya. Malaikat turun tangan melepaskan orang yang dipenjarakan karena nama Yesus. Kalau Yesus sudah bertindak, Gamaliel yang terkenal bisa mencerahkan otak pikiran orang yang coba-coba menghalangi Injil diberitakan. Kalau Yesus sudah bertindak, penjara sudah terkunci rapat, tidak bisa menghalangi. Pesan yang luar biasa dari firman yang saya baca ini, jemaat yang terkasih. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetaplah teguh berdiri dengan iman pada Yesus Kristus, bahwa Yesuslah segalanya. Dia nama di atas segala nama. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Firman yang menjadi manusia. Yang kita percaya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau Yesus bisa bertindak pada zaman dulu, hari ini juga Dia bertindak. Apa yang dilakukan Yesus, tidak ada satu pun, tidak ada hal, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Jangan pernah lepaskan imanmu pada Yesus. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Apapun terjadi, tetaplah setia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Jika engkau diberkati, share pada orang lain. Sambil kerja bisa mendengar. Ibu-ibu sambil masak, sarapan pagi juga bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Kepada jemaat, tetap setia. Jangan lepaskan iman gara-gara ketakutan. Tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh, sejuta, setia, jujur, taat. Atau kita tambah dengan kalimat setia saja, setia, jujur, taat, sampai ajal. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati semua teman-teman.
yang sudah menonton sampai akhir. Di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi kita pada kesempatan yang akan datang. God bless.